Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriliani dari Prodi D3 Farmasi semester 5. Sebelum ini saya akan mempresentasikan tentang formulasi dan uji stabilitas fisik sediaan masker gel build-off ekstrak etanol daun kersen atau muntingnya kalaburalin, basis HPMC PVA dengan variasi konsentrasi gliserin. Kemudian ada pun juga dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Rina Widyastuti, MSCAPT, yang pembimbing 2 yaitu Bu Nur Ismiati, MSCAPT. Kemudian beralih ke bab 1 pendahuluan. Jerawat merupakan penyakit yang sering terjadi pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung, namun saya akan membahas tentang permukaan kulit wajah. Jerawat muncul pada saat kelenjar minyak kulit terlalu aktif, sehingga pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan. Nah, dibuatnya masker gel peel-off merupakan sediaan kosmetik perawatan kulit yang berbentuk gel dan setelah diaplikasikan ke kulit dalam waktu tertentu akan mengering. Sediaan ini akan membentuk lapisan film transparan yang elastis sehingga dapat dikelupas dengan mudah. Kemudian beralih ke latar belakang, yaitu ada uraian dari peneliti karena tertarik melakukan formulasi uji stabilitas fisik karena terhadap pengaruh kadar PVA sebagai pembentuk film terhadap waktu mengering, sediaan masker gel peel-off daun kersen atau muntingnya kalaburalin. PVA yaitu polyvinyl alkohol. Dan untuk uji stabilitas agar masker tersebut layak atau tidak, dapat ditinjau dari sifat fisik sediaan yang meliputi uji organoleptis, pH, dan homogenitas. Kemudian lanjutannya yaitu salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri adalah daun kersen, yaitu yang saya pilih sendiri untuk penelitian. Dengan hasil penelitiannya, daun kersen telah menunjukkan adanya aktivitas ataupun khasiat sebagai antibakteri. Aktivitas antibakteri daun kersen ini disebabkan oleh adanya kandungan senyawa tanin, flavonoid, dan saponin yang dimilikinya. Ekstrak etanol daun kersen dibuat dalam sediaan masker gel peel-off sebagai pengobatan jerawat untuk memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Dan terjangkau pastinya. Untuk rumusan masalah saya ada dua, yaitu apakah ekstrak etanol daun kersen dapat diformulasikan menjadi sediaan peel-off dengan basis HPMC PVA dan variasi gliserin. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik fisik sediaan masker gel peel-off ekstrak daun kersen yang diformulasikan menggunakan basis HPMC PVA dengan variasi gliserin. Nah, untuk tujuan saya yaitu mengetahui apakah ekstrak daun kersen dapat dibuat sebagai sediaan masker gel peel-off dengan basis HPMC PVA. Untuk HPMC itu yaitu hidroksipropil metil selulosa. Untuk PVA sendiri yaitu polyvinyl alkohol. Kemudian untuk tujuan kedua yaitu mengetahui formulasi sediaan peel-off ekstrak daun kersen dengan basis HPMC PVA yang memberikan karakteristik fisik yang terbaik. Manfaat penelitian. Bagi masyarakat yaitu dapat memberikan pengetahuan manfaat daun kersen yang dapat diformulasikan sebagai masker gel peel-off sebagai anti jerawat. Kemudian untuk ilmu pengetahuan dapat memberikan dampak yang positif, bisa mengembangkan formulasi yang lebih bagus, dan meningkatkan wawasan pengetahuan manfaat dari daun kersen tersebut. Beralih ke bab 2 tinjauan pustaka, yaitu kulit sangat rentan terhadap polusi udara, polusi debu, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Masalah pada kulit sangat banyak yang terjadi, begitu juga dengan jenis kulit wajah.
karena jenis kulit wajah yaitu ada beraneka macam. Untuk penggunaan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan dalam mencegah masalah pada kulit semakin ditingkatkan pemanfaatannya. Karena cenderung untuk bahan-bahan alam yang dari tumbuh-tumbuhan itu sangat memiliki manfaat yang banyak, tetapi jarang kita ketahui. Nah, untuk daun kersen yaitu memiliki nama umum pohon talok yang sangat banyak ditemui di Indonesia dan juga di berbagai pedesaan-pedesaan di wilayah Indonesia. Adapun juga morfologi daun kersen yaitu divisi Tracheopta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, superordo Rosanae, ordo dari Malvales, genus Muntingia, spesies Muntingia calaburalin, familia Muntingiaceae, nama lokal kersen atau talok. Nah, untuk menambahkan informasi yaitu daun talok, pohon talok atau disebut juga ceri di daerah pedesaan yaitu berbuah, ada buahnya sangat kecil seperti ceri. Adapun juga khasiat daun kersen yaitu sebagai anti jerawat, antioksidan, dan antiinflamasi. Daun kersen mempunyai banyak khasiat terutama pada daunnya. Karena kandungan yang terdapat dalam daun tersebut yaitu ada saponin, tanin, dan flavonoid yang sudah dijelaskan di awal presentasi tadi. Daun kersen dapat membuat kulit wajah tampak lebih cantik dan awet muda. Sifat anti peradangan pada daun kersen ternyata dapat mengobati jerawat. Untuk metode, saya menerapkan metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut dalam pelarut yang sesuai sehingga dapat terpisah dari bahan yang tidak dapat larut. Kemudian masker yang saya buat yaitu masker gel peel off yang direkomendasikan untuk kulit normal, kulit berminyak, kulit gabungan atau campuran, dan kulit remaja. Nah, masker peel off ini digunakan dalam bentuk lapisan tipis yang uniform pada wajah untuk saat lapisan mengering. Adanya efek pengencangan saat sudah mengering. Nah, ini ada formulasi masker gel peel off, yaitu ada bahan dan fungsi. Ekstrak daun kersen, yaitu berfungsi sebagai zat aktif. PVA atau polyvinyl alkohol, yaitu berfungsi sebagai pembentuk film. HPMC atau hidroksil propil metil selulosa, yaitu sebagai gelling agent. Gliserin sebagai humektan. Metil paraben sebagai pengawet. Propil paraben sebagai pengawet. Aquades sebagai pelarut. Untuk kerangka teori dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ke kerangka konsep, ada Bagan sebagai berikut. Untuk hipotesis ada dua, yaitu yang pertama, ekstrak etanol daun kersen dapat diformulasikan menjadi sediaan masker gel peel off dengan basis HPMC PVA dan variasi gliserin. Yang kedua yaitu sediaan masker peel off ekstrak etanol daun kersen dengan basis HPMC PVA dan variasi gliserin dengan karakteristik fisik. Kemudian menuju bab 3 yaitu ada metode penelitian, meliputi sebagai berikut. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga subjek dan objek penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian variabel penelitian ada 3 yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkendali. Kemudian yang terakhir ada definisi operasional variabel. Untuk instrumen penelitian yaitu ada alat dan bahan sebagai berikut. Kemudian ada jalannya penelitian meliputi yang pertama yaitu determinasi, yang kedua pengumpulan bahan baku dan pengeringan, yang ketiga pembuatan ekstrak etanol daun kersen, yang keempat
pembuatan masker gel peel-off ekstrak etanol dan kersen. Yang kelima yaitu uji sifat fisik. Yang keenam cara analisis data. Nah, untuk determinasi sendiri yaitu untuk menguji atau mengetahui informasi dari tumbuhan tersebut. Determinasi daun kersen ini saya melakukan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian pengumpulan bahan baku ya dimulai dari pemilihan dan pengambilan tumbuhan yang digunakan. Untuk daun kersen sendiri saya memperoleh dari daerah Secang Sendangsari Pengasih Kulon Progo. Pembuatan ekstrak etanol dan kersen yaitu penyarian dilakukan dengan remaserasi, yaitu dilakukan pengulangan penambahan pelarut. Sebanyak 400 gram serbuk kering daun kersen yang telah diayak dimasukkan ke dalam maserator. Ditambah 75% bagian pelarut etanol 70% sebanyak 3000 ml untuk dilakukan perendaman pertama. Kemudian ada tabel untuk pembuatan sediaan masker gel peel-off ekstrak etanol daun kersen. Berikut ada replikasinya 1, 2, dan 3. Untuk uji sifat fisik yaitu pengujian organoleptis meliputi warna, bau, rasa, homogenitas, tekstur, dan pengujian pH, pengujian daya lekat, uji daya sebar, uji waktu kering, uji iritasi, chiseling test. Semua pengujian organoleptis dapat dirasakan dengan indera aroma, penciuman, dan indera melihat. Kemudian yang terakhir yaitu ada cara analisis data. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis fisik masker gel peel-off ekstrak etanol dan kersen, mendapatkan hasil uji organoleptis, uji pH, uji adhesi, uji sebaran, uji waktu pengeringan, dan uji iritasi. Kemudian semua itu diuraikan. Dalam pengolahan setelah uji siklus, diusulkan beberapa pengujian secara statistik menggunakan uji ANOVA dan uji one-way ANOVA pada sifat fisik daya lekat, daya sebar, dan waktu pengeringan. Nah, dari demikian itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.